Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam bahasan tema yang tetap masih sama, yaitu tentang penyembuhan sakit ambeien pasca operasi. Hari ini saya ingin memberikan testimoni ataupun memberikan pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang sulit BAB ya. Alhamdulillah saya memberikan tips ataupun memberikan pengalaman ya bagi yang sulit BAB itu dengan minum jus tomat. Sudah ada banyak yang menginformasikan ke saya manjur, cocok gitu ya. Ada juga 1-2 yang tidak cocok, tapi beberapa sangat cocok. Cuman kendalanya kalau dia punya asam lambung itu katanya ya agak susah gitu. Nah, bagi yang punya asam lambung bagaimana? Nah, ini saya yang tidak bisa memberikan saran ya, karena saya kebetulan ya, semoga saya tidak ada asam lambung. Jadi jus tomat itu saya paling kendalanya hanya kalau pas saya pusing minum jus itu, kemudian pusing itu jus tomat juga membuat kepala pusing kalau pas misalnya jusnya dingin, atau kemudian saya pas capek atau gimana langsung minum dingin itu langsung pusing, itu aja saya yang terjadi. Tapi selain itu tidak ada, lancar. Ada dari seorang TNI yang markasnya di Cijantung sana, dia memberikan testimoni setiap hari membawa jus tomat karena beliau meyakini ini bisa memberikan sugesti dan memudahkan untuk BAB. Kemudian ada ibu-ibu juga makan pepaya tapi tidak ngefek ya, tidak ngefek ini. Kemudian saya sarankan jus tomat, katanya langsung 2-3 hari itu langsung lancar. Cuman karena di hari raya Idul Adha kemudian makan daging banyak, ibu-ibu ini terkendala lagi BAB-nya, sulit dan sempat mengeluarkan darah karena masih memang belum lama operasinya. Terhadap yang seperti ini sebenarnya tidak perlu kita khawatir ya, kayak memang prosesnya seperti itu, nanti akan sembuh dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Nah, saudara-saudara yang kena ambeien itu memang tidak semuanya paham tentang obat, tentang bagaimana cara mengatasinya, tidak semuanya paham, dan ketika sakit baru mencari info-info. Tapi yang jelas tidak perlu terlalu panik, nanti justru kepanikan dan kebingungan yang menyebabkan mental kita drop, itu dikhawatirkan malah mengganggu penyembuhan itu sendiri. Yang penting apapun yang terjadi, perubahan yang terjadi setelah kita operasi, entah itu berdarah, entah itu benjolan. Nah, benjolan ini juga tetap banyak yang tanyakan, ini ada benjolan wajar apa enggak. Nah, saran saya kalau sudah 3 bulan lebih tidak kempes, itu saran saya konsultasi ke dokter. Tapi kalau masih sebulan setengah muncul, itu kemungkinan kempes ya, itu kemungkinan kempes dan tidak perlu khawatir. Dan yang berikutnya itu adalah penyempitan, itu sudah biasa terjadi pada orang-orang yang operasi. Saudara-saudara, hari ini barusan ada seorang ibu itu mengeluh, kemarin sudah enak, sudah sempat merasa mau sembuh, kemudian habis itu makan daging korban, kemudian kambuh lagi, terutama di bidang BAB-nya itu mengeluarkan darah dan agak sakit karena keras. Nah, terhadap yang seperti itu mulai sekarang harus diingat-ingat apa ya saya yang tidak boleh makan, apa ya saya bukan yang tidak boleh, apa ya saya yang makan kemudian berpengaruh langsung. Nah, itu diingat-ingat, tapi jangan kemudian terus melarang diri kita sendiri untuk makan makanan itu, enggak. Tetap saja dicoba dikit misalnya. Kalau mungkin kemarin terlalu banyak, dikit ya. Kemudian diimbangi, oh kalau saya makan ini digabung dengan minum ini,
itu tidak masalah. Itu diingat-ingat sendiri, dihafalkan sendiri supaya kita tidak nanti kebablasan. Oh, ini ada makanan enak, kalau tidak saya makan sayang, tapi kalau saya makan itu nanti kemungkinan akan berdampak demikian. Nah, kalau sudah tahu dampaknya, kita segera mengantisipasi apa penangkalnya. Nah, itu kita juga makan. Jadi seperti itu. Nah, saya pun seperti itu. Dulu yang Idul Adha yang setahun yang lalu itu saya beberapa hari setelahnya sulit sekali BAB. Tapi Idul Adha yang setahun ini saya kemarin makan daging banyak. Alhamdulillah lancar, tidak ada kendala BAB sama sekali. Meskipun agak kecil sejempol tangan lah ya gedenya, tapi tidak masalah. Yang penting saya makannya kenyang, enak, keluarnya juga banyak dan tuntas. Hanya agak kecil kan nggak masalah. Yang penting tuntas. Nah, saudara, itu informasi yang saya sampaikan di hari ini. Semoga memberikan memberikan wawasan baru ataupun pengalaman baru bagi saudara-saudara yang masih bingung saja, terutama yang barusan operasi. Tidak usah takut, tenang saja, tetap happy. Banyak temannya. Kalau bingung, cari teman yang sesama penyintas ambeien. Mereka insya Allah akan welcome, memberikan pengalamannya supaya kita terbantu, mental kita tidak bingung, seperti itu. Dan yang penting kita tetap semangat. Enggak usah merasa bahwa penyakit ini penyakit yang paling parah, bahwa penyakit ini paling yang menyedihkan, menyebalkan. Jangan. Semua penyakit itu pada prinsipnya kan nggak enak, tapi kita aja yang bagaimana menyikapinya. Begitu ya, saudara-saudara. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa menghibur bagi yang yang pusing-pusing ya, bagi yang kepikiran terus terhadap ambeien. Sampai jumpa lagi, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.